Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba al-Qur'an wa inna Allaha yuhibbu. Barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka Allah pun akan mencintai orang yang mencintai Al-Quran tersebut. Maka beruntunglah orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang banyak membaca Al-Quran, orang-orang yang banyak terus Al-Quran, orang-orang yang hidupnya dengan Al-Quran, orang-orang yang setiap harinya dengan Al-Quran, orang-orang yang setiap waktunya dengan Al-Quran. Pagi Al-Quran, siang Al-Quran lagi, sore mushafnya diambil lagi, maghrib mushafnya diambil lagi, sampai waktu malam mushafnya diambil lagi, dan sampai mushafnya ke bawah tidur. Maka yakinlah orang yang tersebut itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah jelas hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba al-Qur'an fa inna Allaha yuhibbu. Barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka tenang, Allah akan mencintai orang tersebut. Kalau misalkan sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah hidupnya akan dimudahkan. Amin. Maka jika kita sudah dicintai oleh Allah, maka segala hendaknya insya Allah kita akan dikabulkan. Amin. Dan jika Allah sudah suka sama kita, maka kemudahan mencari kita, mencari ilmu akan dimudahkan. Amin ya Allah. Amin. Allahumma ftah lana abwaab rahmatik wa ftah lana bi abwaabil ilmi. Yang kita semua mengharapkan apa? Mengharapkan dibukakan pintu, mengharapkan dibukakan pintu kemudahan untuk mencari ilmu. Salah satunya dengan apa? Salah satunya hatinya itu harus bersih. Salah satunya hatinya harus suci. Salah satunya hatinya harus hidup. Yaitu dengan apa? Mensucikan hati dari berdekat, membersamai hati kita dengan Al-Quran kali. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Maka orang-orang yang ada di sini, maka teman-teman yang ada di sini, yang jihad fi kitabillah, yang jihad fi ayatillah, yang jihad fi mu'jizatillah, dan jihad mu'jizatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insyaallah segala sesuatunya akan dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi beruntunglah teman-teman yang ada di sini. Beruntung kenapa? Beruntung karena kita jihad. Jihadnya jihad apa? Jihad menghafal kitabnya Allah, kitab yang langsung dikarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kitab yang dikarang oleh manusia, bukan kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, bukan kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, bukan kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Subri, bukan dikarang oleh manusia, tapi dikarang langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka kalian itu menghafal kalangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian langsung menghafal kalamullah. Kalian langsung menghafal kalimatnya Allah yang dinamakan firman-Nya Allah. Firman-Nya Allah. Ya kamu kalian hafal. Bukan menghafal kitab-kitab yang dikarang oleh manusia, tapi yang dikarang itu adalah apa? Yang dikarang itu adalah pangeran kalamullah, yaitu Gusti Allah. Kalau misalkan kalian lihat menghafal apa yang dikarang oleh Allah, maka Allah pun tidak buta, maka Allah pun tidak tuli. Allah pasti melihat. Allah anak ini yang rajin menghafal ayat saya, misalkan Allah misalkan, oh anak ini yang pagi-pagi sepertiga malam bangun untuk menghafal Al-Quran. Allah melihat, Allah menyaksikan, Allah tidak buta. Oh anak ini yang pagi membaca Al-Quran, yang siang membaca Al-Quran, ketika waktu capek-capeknya, ketika waktu panas-panasnya, tapi dia berjihad untuk menghafal Al-Quran, berjihad untuk menghafal ayat suci Al-Quran, berjihad untuk menghafal kalimatnya Allah langsung. Siapa yang tak senang kalau misalkan ciptaannya dipelajari oleh orang lain, dipelajari oleh manusia ini? Siapa yang tidak senang kalau misalkan kalimatnya, ayatnya Allah dihafal oleh manusia? Pasti Allah, pasti Allah. Karena apa? Karena yang dihafal itu adalah ciptaannya sendiri. Itu apa? Ayat suci Al-Quran. Maka kalian jangan bisa khawatir kalau ada di dalam pikiran kalian sekarang itu khawatir kita itu nanti hidupnya bagaimana, kita itu hidupnya takut susah, kita itu hidupnya takut merana, kita hidupnya dan lain takut. Jangan khawatir, selama kita mencintai Al-Quran, selama kita berjihad dengan Al-Quran, maka insyaallah innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Kita siapa? Kita orang yang berjihad dalam menghafal Al-Quran, jihad dalam mencintai Al-Quran. Tidak hanya kalau misalkan kita menghafal ciptaan karangan orang lain, jadi cara orang lain biasa aja kan. Tapi kalau misalkan contoh kalian, saya melarang kita, terus habis itu kalian mempelajari kitab saya, menghafal kitab saya, mengajarkan kitab saya misalkan, saya senang kan? Senang ke siapa? Senang ke kalian. Karena apa? Karena mengajari atau belajar kitab yang dikarang manusia. Lalu feedbacknya apa? Lalu hadiahnya apa? Karena senang, saya kasih hadiah untuk kalian, saya doakanlah kalian, saya kunjungi kalian, saya beri apresiasi kalian. Karena apa? Karena kitab yang saya karang itu dipelajari dan diajarkan oleh orang lain. Yang sama Gusti Allah sangat senang Gusti Allah kalau misalkan orang-orang yang hidupnya di jalan jihad menghafal Al-Quran, jihad orang yang mencintai Al-Quran. Kalau misalnya disebutkan tanda-tanda, kalau misalkan disebutkan jaminan-jaminan, kalau misalkan disebutkan jaminan-jaminan kebahagiaan kalian menghafal Al-Quran, jaminannya apa? Jaminannya banyak sudah disebutkan oleh Sabda Rasul, disebutkan oleh ayat suci Al-Quran, banyak disebutkan. Dan salah satunya apa?
Al-Quran, Allah yuhibbu. Barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka sesungguhnya Allah akan mencintai orang yang menghafal Al-Quran tersebut. Disampaikan lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Itu kata Rasul. Terus habis itu bersabda lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang penghafal Al-Quran itu, orang yang berjihad dalam menghafal Al-Quran, insyaallah syafi'an li ashabi, syafi'an di dunia wa syafi'an fil akhirah. Orang yang mencintai Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, kata Rasulullah, langsung Rasulullah yang bersabda, yang langsung Rasulullah, orang tersebut syafi'an li ashabi, syafi'an di dunia wa syafi'an fil akhirah. Orang tersebut akan diberikan syafaat, akan diberikan pertolongan. Pertolongan di mana? Pertolongan di dunia dan juga pertolongan di akhirat. Kita sekarang ikhlaskan, kita sekarang bersihkan hati kita, tathhirul qalbi, kita bersihkan hati kita lillah wa lillahi ta'ala wa hadhihi wa kita menghafal Al-Quran. Sudah kita ikhlas kita lillah karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma